Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nursagila dengan NIM H01123109 dari kelas Matematika Dasar 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua soal terkait turunan, yaitu yang pertama, menentukan titik kritis dan jenisnya. Untuk menentukan titik kritis dan jenisnya, itu ada teoremanya, yaitu misal A, B adalah titik pada fx, y yang memenuhi 1. Turunan parsial terhadap x A sama dengan 0. Dan yang kedua, turunan parsial terhadap y A sama dengan 0. Dan didefinisikan dA sama dengan turunan kedua terhadap x dikali turunan kedua terhadap y A dikurang f kuadrat xy A. Jika yang pertama dA positif dan fxx kurang dari 0, maka fa adalah nilai maksimum relatif. Yang kedua, jika dA positif dan fxx A adalah positif juga, maka fa adalah nilai minimum relatif. Yang ketiga, jika dA negatif, fa bukan nilai ekstrim, dan A, B adalah titik pelana. Yang keempat, jika dA sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan. Soal yang pertama, diketahui fx, y adalah e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4y. Tentukan titik kritis dan jenisnya. Untuk menentukan titik kritis, yang pertama kita harus lakukan yaitu menentukan turunan pertama terhadap x dan turunan pertama terhadap y, lalu kita samakan dengan 0. Karena fungsinya e berpangkat x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4y, maka kita menggunakan rumus turunan sehingga didapatkan turunan pertama terhadap x adalah min 2x e berpangkat min x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4y, dan turunan pertama terhadap y min 2y ditambah 4e berpangkat min x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4y. Lalu fx kita samakan dengan 0. Supaya lebih mudah, kita misalkan e adalah tidak boleh sama dengan 0. Karena jika e sama dengan 0 itu akan menjadi 0 per 0. Jadi sisa min 2x sama dengan 0, x sama dengan 0 per min 2, jadi x sama dengan 0. Selanjutnya fy kita samakan dengan 0. Min 2y ditambah 4y berpangkat min x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4y sama dengan 0. Caranya masih seperti yang tadi, yang ini. Jadi sisa min 2y ditambah 4 sama dengan 0, y sama dengan min 4, karena pindah ruas jadi min 4 dibagi min 2, jadi y sama dengan 2. Jadi titik kritis hanya 0,2. Setelah menentukan titik kritis, kita akan mencari jenisnya dengan cara menentukan terlebih dahulu turunan keduanya. Selanjutnya menentukan turunan kedua terhadap x, turunan kedua x terhadap y, dan turunan kedua terhadap y. Untuk menentukan turunan kedua terhadap x, karena di sini adalah perkalian, jadi kita menggunakan turunan U aksen V ditambah U V aksen, di mana U-nya adalah min 2x, jadi U aksen min 2 dan V
E berpangkat minus X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4Y. Jadi V aksen adalah min 2E. Lalu kita masukkan nilai ini ke dalam ini dan menghasilkan ini. Selanjutnya, menentukan turunan kedua X terhadap Y. Caranya sama saja, kita menggunakan rumus U aksen V ditambah U V aksen, di mana U-nya adalah min 2X. Turunannya terhadap Y adalah 0. V adalah E berpangkat X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4Y. Jadi V aksen terhadap Y adalah min 2Y ditambah 4Y. Lalu kita masukkan nilai ini ke dalam ini, mendapatkan ini. Selanjutnya, kita mencari turunan kedua terhadap Y. Sama saja, kita menggunakan rumus turunan U aksen V ditambah U V aksen, di mana U adalah min 2Y ditambah 4, maka U aksennya adalah min 2. Dan V adalah E berpangkat min X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4Y. Jadi V aksen adalah min 2Y ditambah 4E. Nilai ini kita masukkan ke dalam sini dan menghasilkan ini. Setelah menentukan turunan keduanya, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mensubstitusi titik ekstrim ini ke dalam turunan kedua tersebut. Kita substitusi nilai A, B ke dalam rumus yang tadi, sehingga kita menghasilkan fxx 0,2 itu min 2E berpangkat 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 0 kuadrat E berpangkat min 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2, itu hasilnya adalah min 2E berpangkat 4. Dan FYY kita masukkan juga, sehingga hasilnya adalah min 2E berpangkat 4. Dan FXY 0,2 itu hasilnya adalah 0. Setelah itu kita gunakan rumus ini, kita kalikan min 2E berpangkat 4 dikali min 2E berpangkat 4, lalu dikurang dengan 0 kuadrat, itu menghasilkan 4E berpangkat 8. Karena 4E berpangkat 8 adalah positif, maka dia lebih besar dari 0. Karena fxx 0,2 itu kurang dari 0, yang ini negatif, dan D 0,2 itu lebih besar dari 0, ini D, nilai D, maka diperoleh 0,2 itu adalah maksimum relatif. Itulah pembahasan untuk soal pertama yang mengenai menentukan titik kritis dan jenisnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu menentukan nilai maksimum terhadap suatu kendala, di mana fx, y-nya itu adalah 4x kuadrat dikurang 4xy ditambah y kuadrat dengan kendala x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 itu sama saja dengan gx, y. Untuk mencari nilai maksimum terhadap suatu kendala, kita menggunakan metode pengali Lagrange, di mana metode pengali Lagrange itu untuk suatu kendala yaitu gradien f x, y sama dengan lambda gradien g x, y, di mana g x, y itu sama dengan 1. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1 dan yang ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya, mencari titik-titik di mana titik-titik tersebut memenuhi dua persamaan ini. Lalu kita mencari nilai
gradien f. Nilai gradien f itu turunan pertama fx, y terhadap x dan turunan pertama fx, y terhadap y, di mana turunan pertama terhadap x 4x kuadrat dikurang 4xy ditambah y kuadrat yaitu 8x dikurang 4y, dan terhadap y adalah min 4x ditambah 2y. Selanjutnya kita mencari nilai gradien g. Sama saja turunan gx, y terhadap x, turunan pertama gx, y terhadap y. Turunan pertama x kuadrat terhadap x adalah 2x dan y kuadrat terhadap y adalah 2y. Setelah itu kita substitusi nilai ini ke dalam sini. Gradien f adalah 8x dikurang 4y, min 4x ditambah 2y sama dengan lambda dikali 2x, 2y. Ini dikali masuk menjadi 2 lambda x, 2 lambda y. Selanjutnya kita akan mencari nilai y dan nilai x, yaitu 8x dikurang 4y sama dengan 2 lambda x. Kita jadikan ini sebagai persamaan ketiga. Min 4y sama dengan 2 lambda x dikurang 8y dan menghasilkan y sama dengan 4x dikurang x lambda per 2. Dan ini kita jadikan sebagai persamaan keempat. Setelah mendapatkan nilai y, selanjutnya yaitu min 4x ditambah 2y sama dengan 2 lambda y, dan ini kita jadikan sebagai persamaan kelima. Lalu kita substitusi nilai y ini ke dalam persamaan 5 ini, sehingga didapatkan x sama dengan 0 atau lambda sama dengan 5. Setelah itu kita substitusi nilai 0 ini ke dalam kendala tadi, ke dalam persamaan kedua, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kita ganti x-nya jadi 0, sehingga didapat y sama dengan plus minus 1. Jadi titik kritis yang didapat yang pertama yaitu ada 0,1 dan 0,-1. Selanjutnya kita substitusi untuk lambda sama dengan 5 ke persamaan 4, yaitu y sama dengan 4x dikurang x lambda per 2. Kita substitusi lambdanya menjadi 5 menjadi 4x dikurang 5x per 2, menghasilkan min x per 2. Lalu kita jadikan ini sebagai persamaan 6. Selanjutnya untuk lambda sama dengan 5 dan y sama dengan min x per 2, kita substitusi ke persamaan 2, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, menghasilkan plus minus akar 4 per 5. Kita sederhanakan menjadi plus minus 2 akar 5 per 5. Karena pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 5 menghasilkan ini. Lalu kita substitusi untuk x sama dengan 2 per 5 per 5 ke persamaan 6. Lalu kita mendapatkan titik kritis selanjutnya yaitu 2 akar 5 per 5, min akar 5 per 5. Setelah itu kita substitusi lagi untuk x sama dengan min 2 akar 5 per 5 ke persamaan 6, menghasilkan 2 akar 5 per 5 per 2. Karena per 2 itu sama saja dengan 2 per 1. Kita ubah jadi perkalian dan menghasilkan 2 akar 5 per 5 per 2. Ini habis, sisa akar 5 per 5. Jadi titik kritis selanjutnya yang didapatkan yaitu min 2 akar 5 per 5, akar 5 per 5. Setelah kita mendapatkan semua titik kritisnya, selanjutnya kita substitusi titik kritis tersebut ke dalam fx, y. Jadi titik kritisnya itu ada 4. Yang pertama 0,1,
Dan yang kedua 0,-1. Yang ketiga 2 akar 5 per 5, min akar 5 per 5. Yang keempat min 2 akar 5 per 5, akar 5 per 5. Selanjutnya kita substitusi titik kritis ini ke dalam fx, y. 0,1 jika disubstitusi menghasilkan 0, 0,-1 jika disubstitusi menghasilkan 2, 2 akar 5 per 5, min akar 5 per 5 jika disubstitusi menghasilkan 5, dan min 2 akar 5 per 5, akar 5 per 5 jika disubstitusi menghasilkan 5. Jadi nilai maksimumnya adalah 5. Itulah pembahasan singkat mengenai 2 soal terkait turunan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.